Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mempelajari pelajaran baru, dan dalam pelajaran kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai sholat id, juga mengenai kesunatan-kesunatan dan segala sesuatu yang disunahkan pada hari raya dan pada malam hari raya. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai sholat gerhana, baik sholat gerhana matahari atau gerhana rembulan. Dalam bahasa Arabnya dikatakan sholatul kusuf gerhana matahari atau sholatul khusuf gerhana rembulan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamari rak'ataini. Fi kulli rak'atin qiyamani yutilul qira'ata fihima wa ruku'ani yutilu tasbiha fihima duna sujudi wa yakhtubu ba'daha khutbataini wa yusirru fi kusufi syamsi wa yajharu fi khusufil qamari. Yang artinya, dan disunahkan untuk mengerjakan sholat gerhana matahari dan sholat gerhana rembulan dengan 2 rakaat. Fi kulli rakaatin qiyamani, di setiap 1 rakaat ada 2 kali qiyam berdiri. Yutilul qira'ata fihima, disunatkan untuk memanjangkan bacaan pada 2 qiyam tersebut, dan di setiap 1 rakaat ada 2 kali rukuk, dan setiap rukuk disunahkan untuk membaca tasbih disunahkan untuk memanjangkan bacaan tasbih pada rukuk, ketika rukuk, dunas sujudi, tidak dalam keadaan sujud. Wa yakhtubu ba'da khutbataini, dan disunahkan kalau sudah selesai mengerjakan salat kusuf atau salat khusuf untuk membaca 2 khutbah. Wa yusirru fi kusufil syamsi, dan untuk gerhana matahari disunahkan untuk dikerjakan dengan cara sirran, dengan cara tidak mengeraskan suara. Wa yajharu fi khusufil qamari, adapun untuk gerhana rembulan maka sunahnya adalah dengan dikerjakan dengan suara keras. Ini adalah mengenai sholat kusuf dan sholat khusuf. Kalau kita lihat secara arti bahasa, kalimat kusuf artinya adalah tertutupnya cahaya matahari, baik tertutup secara sempurna atau tertutup sebagian matahari saja. Jadi al-kusuf lughatan bimakna ihtijabu dhaw'i syamsi ihtijaban juz'iyan au kulliyan, yaitu tertutupnya cahaya matahari secara keseluruhan atau secara sebagian saja. Adapun kalimat khusuf adalah ihtijabu nuril qamari juz'iyan au kulliyan. Adapun kalimat khusuf maka artinya adalah tertutupnya cahaya rembulan baik secara keseluruhan atau secara sebagian saja. Dan kadang-kadang dalam penggunaan kalimat khusuf digunakan untuk gerhana rembulan juga boleh. Juga kadang-kadang kalimat khusuf digunakan untuk dipakai untuk menunjukkan gerhana matahari juga boleh. Salat kusuf, salat gerhana matahari
dan sholat khusuf, sholat gerhana rembulan adalah termasuk sholat sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab gerhana. Yang mana dengan adanya gerhana ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadinya gerhana, karena gerhana adalah salah satu tanda tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salat kusuf ini, salat gerhana matahari ini diperintahkan atau disyariatkan pertama kali diperintahkan pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat khusuf gerhana rembulan diperintahkan dan disyariatkan pada tahun kelima setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita terangkan tadi dan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abi Suja' di sini bahwasanya salat kusuf atau salat khusuf hukumnya adalah sunnah muakkadah, kesunnatan yang sangat ditekankan dan sangat diperintahkan. Itu semua berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Shahihul Muslim. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya matahari dan rembulan kedua-duanya adalah ayat atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin. Rembulan, matahari dan rembulan tidak terjadi gerhana karena meninggalnya seseorang dan bukan karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, jika kamu semuanya melihat kejadian gerhana, fasallu, maka salatlah. Wad'u, dan berdoalah, hatta yang kasyifa ma bikum, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka apa yang telah terjadi pada kalian semua. Dan salat kusuf dan khusuf ini sunnah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakannya dan menganjurkannya untuk umatnya sebagaimana yang akan kita terangkan. Cuma mengapa kok salat kusuf dan salat khusuf ini hukumnya tidak wajib, padahal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallu adalah perintah, maka salatlah. Yang menjadikan salat kusuf dan salat khusuf tidak wajib karena di sana ada dalil-dalil yang lain, termasuk dalil yang menyatakan bahwasanya salat kusuf syams, salat gerhana matahari dan gerhana rembulan tidak wajib. Adanya hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya seorang A'rabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kewajiban salat yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyuruh dia untuk melakukan salat 5 waktu saja. Kemudian orang A'rabi tersebut berkata, hal alayya ghairuha ya Rasulullah, apakah saya wajib untuk mengerjakan salat-salat yang lain selain salat 5 waktu ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak wajib kecuali kamu mengerjakan kesunnatan. Berarti bisa kita fahami dari hadis Bukhari Muslim ini, selain salat 5 waktu hukumnya adalah sunnah dan bukan wajib. Maka bisa kita ambil kesimpulan, salat kusuf, salat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana rembulan, hukumnya adalah sunnah. Dan sunnah tersebut adalah sunnah muakkadah. Karena Rasulullah SAW semasa hidupnya, beliau tidak pernah meninggalkan salat kusuf dan salat khusuf. Mulai diperintahkannya pada tahun kedua Hijriah untuk salat kusuf. Dan mulai diperintahkannya salat khusuful qamar pada tahun kelima setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Salat kusuf dan salat khusuf hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan salat ini sunnah untuk dikerjakan dengan cara berjamaah. Jadi yang sunnah
yang baik adalah dengan dikerjakan secara berjamaah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengerjakan sholat khusuf ini dengan cara berjamaah. Dengan cara berjamaah. Baik. Yang kedua, tempat yang disunahkan dan afdol untuk mengerjakan sholat khusuf atau khusuf ini adalah di masjid. Sebagaimana dalam hadis yang akan kita sebutkan, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat khusuf di masjid. Di masjid dan mengumpulkan para sahabat untuk salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau misalnya dia tidak bisa hadir di masjid karena suatu hal, tidak bisa hadir di masjid karena suatu hal, maka boleh dikerjakan di rumah bersama dengan anak dan istrinya. Misalnya kalau dia tidak bisa datang ke masjid karena suatu hal, atau karena di masjid sepi, tidak ada orang sama sekali, atau masjidnya terkunci, dan orang-orang di desa misalnya tidak paham mengenai sholat khusuf, maka bisa dalam keadaan seperti ini, kalau masjidnya terkunci, bisa Anda lakukan di dalam rumah Anda bersama keluarga Anda. Kalau misalnya Anda sendirian, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan perjalanan misalnya, lagi istirahat di hotel misalnya, terus Anda mengetahui bahwasanya malam itu adalah malam gerhana rembulan, maka boleh Anda mengerjakan sholat khusuf dengan sendirian. Jadi sholat khusuf ini boleh dilakukan dengan cara berjamaah, boleh dilakukan dengan sendirian. Disunahkan baik untuk orang yang sedang bepergian atau untuk orang yang tidak sedang dalam bepergian. Tapi yang afdal, sholat khusuf, sholat gerhana rembulan atau gerhana matahari ini dilakukan dengan cara berjamaah, karena Rasulullah SAW ketika mengerjakan sholat ini, beliau mengerjakannya dengan cara berjamaah bersama dengan para sahabat Rasulullah. Juga sholat khusuf ini jika dilakukan dengan cara berjamaah, maka yang paling baik adalah dilakukan di masjid seperti yang dianjurkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terus untuk sholat khusuf ini kalau dilakukan di masjid, bagaimana cara memberitahu kepada orang-orang desa? Caranya adalah dengan mengumandangkan kalimat as-sholatu jami'ah. Karena azan dan qomat ini adalah khusus untuk sholat 5 waktu. Jadi selain sholat 5 waktu, untuk memanggil dan mengumpulkan para masyarakat, untuk mengumpulkan orang-orang desa agar datang ke masjid adalah dengan memakai panggilan as-sholatu jami'ah. Adapun untuk sholat 5 waktu adalah dengan mengumandangkan azan, Taib. Waktu sholat khusuf ya. Sholat khusuf ini waktunya adalah dimulai dari pertama mulainya terjadi gerhana. Kalau gerhana sudah mulai, maka waktu sholat khusuf sudah mulai. Jadi sholat khusuf itu kapan disunahkannya? Ketika terjadi gerhana. Kalau matahari sudah tenggelam sedikit, berubah atau tertutup sedikit, sudah terjadi gerhana meskipun sedikit, maka sudah disunahkan untuk mengerjakan sholat khusuf atau sholat khusuf. Begitu juga kalau rembulannya sudah tertutup sedikit, sudah mulai tertutup, maka waktu sholat khusuf dan sholat khusuf sudah dimulai. Kapan habisnya? Habisnya waktu sholat gerhana ini adalah kalau sudah terbuka semuanya. Kalau gerhananya sudah habis dan Anda belum sholat, maka sudah habislah waktu untuk sholat khusuf. Kalau Anda belum sholat, terus rembulannya telah hilang gerhananya secara utuh, maka habislah waktu sholat gerhana rembulan. Juga untuk gerhana matahari, kalau misalnya mataharinya itu tenggelam dalam keadaan gerhana, matahari itu tenggelam dalam keadaan gerhana, berarti habislah waktu sholat gerhana matahari. Kalau begitu juga kalau matahari terbit dan rembulan masih dalam keadaan gerhana, maka habislah waktu sholat gerhana rembulan. Intinya secara gampang sholat gerhana itu dimulai kalau matahari sudah mulai berubah atau bulan sudah mulai berubah, sudah mulai gerhana. Kapan habis? Habis kalau sudah hilang gerhananya secara sempurna. Juga waktu sholat
Gerhana matahari habis jika matahari tersebut tenggelam, terbenam, maka habislah waktu untuk sholat gerhana matahari. Atau waktu sholat gerhana rembulan habis jika matahari telah terbit dari arah timur dan bulan masih gerhana, berarti waktu untuk sholat kusuf, waktu untuk sholat gerhana rembulan telah habis. Dan perlu diketahui bahwasanya sholat kusuf ini jika waktunya sudah habis, maka tidak disyaratkan, tidak disuruh untuk diqadha, tidak boleh diqadha. Karena apa? Karena sholat kusuf, sholat gerhana ini adalah termasuk sholat dzatu sabab, sholat yang diperintahkan dan disyariatkan karena suatu sebab tertentu. Kalau sebab tersebut sudah habis dan tidak ada, maka sholat tersebut tidak disunatkan untuk diqadha'i. Lain dengan sholat yang mempunyai waktu tertentu seperti sholat duha. Jika Anda mempunyai wirid untuk mengerjakan sholat duha, terus lupa suatu hari tidak mengerjakan sholat duha, maka Anda bisa mengqadha' sholat duha tersebut setelah sholat zuhur atau setelah sholat asar bahkan boleh. Tapi untuk sholat yang datus sabab, sholat yang disyariatkan dan diperintahkan karena adanya suatu sebab tertentu, maka jika sebab tersebut telah tidak ada, maka sholat tersebut tidak disunatkan untuk diqadha. Termasuk sholat yang disyariatkan karena adanya sebab adalah sholat gerhana matahari atau gerhana rembulan. Baik. Untuk cara mengerjakan sholat kusuf ini bagaimana? Di sini ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah adnal kamal. Adnal kamal. Paling sedikit kesempurnaan mengerjakan salat kusuf itu adalah dengan dikerjakan 2 rakaat. Dengan dikerjakan 2 rakaat, setiap rakaat ada 2 kali qiyam, ada 2 kali rukuk. Dan disunahkan untuk sedikit dipanjangkan bacaannya. Dipanjangkan bacaannya. Jadi misalnya adnal kamal ini misalnya sholat dengan 2 rakaat. Bagaimana caranya? Caranya adalah seseorang yang ingin mengerjakan sholat gerhana. Kalau misalnya gerhananya itu adalah gerhana rembulan atau gerhana matahari, maka niatnya adalah usolli sholatal kusuf. Di sana harus ada yang namanya at-ta'yin dan qasdul fi'li. Usolli sholatal kusufi lillahi ta'ala. Kalau dia makmum maka harus menyebutkan makmuman lillahi ta'ala. Kalau dia imam maka sunnah untuk mengatakan imaman lillahi ta'ala. Niat dalam hatinya begitu. Jadi kalau misalnya dia makmum, usolli sholatal kusufi makmuman lillahi ta'ala. Ya. Kemudian setelah itu dia membaca doa iftitah seperti biasa. Kemudian membaca al-ta'awud, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Lah setelah membaca surat Al-Fatihah, karena ini adalah adnal kamal, derajat sedikit kesempurnaan, maka misalnya dia disunahkan untuk membaca surat yang sedikit panjang. Misalnya membaca surat Sabbihisma. Kemudian setelah membaca surat Sabbihisma, maka dia rukuk. Ketika rukuk disunatkan untuk diperpanjang rukuknya. Setelah rukuk maka i'tidal. Ketika i'tidal, maka dia disunahkan, ini adalah qiyam yang kedua dalam rakaat yang pertama. Setelah i'tidal maka membaca Fatihah lagi. Setelah membaca Fatihah, kemudian membaca misalnya surat Al-Ghasyiyah. Kemudian setelah membaca surat Al-Ghasyiyah, kemudian rukuk lagi. Setelah rukuk kemudian i'tidal. Dan rukuknya disunatkan untuk agak diperpanjang, kemudian i'tidal. Setelah i'tidal baru sujud. Ketika sujud juga disunahkan untuk diperpanjang sedikit. Setelah sujud kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangun untuk mengerjakan rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua juga persis seperti rakaat yang pertama, yaitu membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, maka misalnya membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rukuk lagi. Di rukuk ini disunahkan untuk sedikit diperpanjang rukuknya. Kemudian bangun i'tidal. Setelah i'tidal membaca surat Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat Qul huwallahu, misalnya Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, kemudian rukuk lagi, agak diperpanjang, kemudian i'tidal. Setelah i'tidal kemudian sujud. Sujud ini juga disunahkan untuk sedikit diperpanjang. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, agak diperpanjang. Lebih sedikit daripada sujud yang kedua. Kemudian tasyahud.
setelah tasyahud kemudian salam. Ini adalah adnal kamal. Adnal kamal dikerjakan dengan 2 rakaat. Dengan 2 rakaat dengan sedikit memanjangkan bacaan. Yang mana 2 rakaat ini ada 2 qiyam, 2 rukuknya. Berarti dia membaca Fatihah 4 kali dan membaca surat 4 kali juga. 4 kali juga. Untuk cara yang kamal, untuk cara yang paling sempurna adalah cara seperti yang saya terangkan tadi. Cuma untuk qiyam yang pertama, dia disunahkan untuk membaca surat yang panjang, kira-kira dibaca misalnya setelah Fatihah dia membaca suratul Baqarah. Jadi begini. Setelah takbiratul ihram dan niat, maka dia membaca doa iftitah. Ini adalah cara al-kamal yang paling sempurna. Kemudian membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, maka sunnah untuk membaca surat Al-Baqarah, dibaca semuanya. Setelah membaca surat Al-Baqarah, kemudian rukuk, dan dalam rukuk ini juga disunahkan untuk memanjangkan rukuk ini. Membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi diperpanjang di bulan boleni. Kira-kira waktu yang cukup, waktu membaca subhanallah ini adalah kira-kira waktunya cukup untuk membaca kira-kira 100 ayat dari Al-Quran. Kemudian setelah itu dia i'tidal. Setelah i'tidal, ini adalah qiyam yang kedua dalam rakaat yang pertama, membaca Fatihah lagi. Setelah membaca Fatihah maka disunahkan setelah itu membaca 200 ayat kira-kira dari surat Al-Quran. Membaca 200 ayat. Kalau tidak bisa, tidak hafal 200 ayat ya, misalnya membaca setelah Fatihah, setelah Al-Baqarah kemudian surat Al-Imran ya. Setelah Al-Imran membaca surat Al-Imran kemudian rukuk dia. Setelah rukuk, maka ketika rukuk ini disunatkan untuk membaca Subhana rabbiyal azimi untuk diperpanjang di bulan boleni. Kira-kira waktu yang cukup untuk membaca rukuk ini adalah waktu yang cukup untuk membaca 80 ayat dari surat Al-Qur'an. 80 ayat. Kemudian dia i'tidal. Setelah i'tidal kemudian dia sujud. Lah, dalam keadaan sujud ini juga disunahkan untuk memanjangkan sujud dengan membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi di bulan baleni atau membaca doa yang lain. Yang mana waktu yang untuk membaca sujud yang pertama pada rakaat pertama ini adalah waktu yang cukup untuk membaca kira-kira 100 ayat. Kemudian dia duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Sujud yang kedua pada rakaat yang pertama ini juga disunahkan untuk diperpanjang. Kira-kira membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi di bulan baleni, kira-kira waktunya misalnya cukup untuk membaca kira-kira 80 ayat. Kemudian berdiri untuk mengerjakan rakaat yang kedua. Setelah membaca Fatihah pada rakaat kedua, maka disunahkan membaca setelah 100 kira-kira disunahkan untuk membaca setelah surat Al-Imran berarti surat Al-Maidah ya, surat Al-Maidah. Setelah surat Al-Maidah, An-Nisa ya. Surat An-Nisa dahulu, setelah membaca surat An-Nisa kemudian rukuk. Nah, ketika rukuk ini disunahkan untuk membaca apa? Disunahkan untuk membaca tasbih. Membaca tasbih diperpanjang juga subhana rabbiyal azim wa bihamdi di bulan baleni. Kira-kira waktu yang cukup untuk membaca tasbih ini adalah waktu yang cukup untuk membaca kira-kira 70 ayat dari Al-Qur'an. Kemudian dia i'tidal untuk mengerjakan qiyam yang kedua pada rakaat yang kedua. Lah, setelah pada rakaat yang kedua ini setelah Fatihah membaca surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah, kemudian rukuk, dan ketika rukuk ini harus diperpanjang rukuknya membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi di bulan baleni sampai kira-kira waktu yang diperuntukkan untuk membaca 50 ayat dari Al-Qur'an. Kemudian i'tidal, kemudian sujud. Di sujud ini juga disunahkan untuk diperpanjang membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi di bulan baleni. Kira-kira waktu yang cukup untuk membaca tasbih ini adalah waktu yang cukup untuk membaca kira-kira 70 ayat. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, sujud yang keempat. Lah, sujud ini adalah membaca
juga disunahkan untuk membaca tasbih dan diperpanjang. Kira-kira waktu yang cukup untuk membaca tasbih ini adalah kira-kira waktu yang cukup untuk membaca 50 ayat dari Al-Quran, kemudian tasyahud, setelah itu salam. Jadi ini adalah akmalul kamal, yakni kesempurnaan. Jadi yang paling sempurna adalah seperti yang saya terangkan ini tadi. Dan ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita hitung semuanya itu, surat Kusuf itu sangat panjang, sangat lama. Karena membaca surat Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, terus surat Al-Maidah. Terus membaca tasbih di rukuk diperpanjang. Di rukuk pertama membaca tasbihnya diperpanjang seperti membaca waktunya cukup untuk membaca 100 ayat. Pada rukuk yang kedua membaca tasbih juga diperpanjang, waktunya itu kira-kira cukup untuk membaca 80 ayat. Pada rukuk yang ketiga diperpanjang membaca tasbih juga kira-kira cukup untuk membaca 70 ayat. Kemudian di rukuk yang terakhir, di rukuk yang keempat disunahkan untuk diperpanjang baca subhanallahnya kira-kira cukup untuk membaca kira-kira 50 ayat. Begitu juga di sujudnya. Maka salat kusuf ini sangat lama sekali. Ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kejadian kusuf yang luar biasa ini, beliau sangat takut sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut jangan-jangan gerhana ini tidak kembali seperti semula. Jangan-jangan ini adalah sebuah azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar ketika itu terjadi gerhana itu benar-benar minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diselamatkan dari bencana yang ada. Kemudian hal ini membaca dengan panjang, dengan lama ini sebagaimana seperti yang saya sebutkan tadi dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat khasafatis syamsu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid faqama fakabbara wa saffa an-nasu wara'ahu faqtara'a qira'atan tawilatan summa kabbara faraka'a ruku'an tawilan summa rafa'a ra'sahu faqala sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu summa qama faqtara'a qira'atan tawilatan hiya adna min qira'atil ula summa kabbara faraka'a ruku'an huwa adna min ruku'il awwal summa qala sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu summa sajada. Wa fi riwayatin ukhra fa'atala sujud summa fa'ala bir raka'ah ukhra misla dzalika hatta istakmala arba' raka'atin ay arba'a ruku'atin wa arba'a sujudatin wanjallatis syamsu qabla ayyan sarifa summa qama fa khataban nas fa asna 'ala Allah bima huwa ahluhu summa qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi 'azza wa jalla la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah. Fi riwayatin fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya ketika pada masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadilah gerhana matahari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu langsung berangkat ke masjid. Kemudian mengerjakan sholat gerhana. Dan orang-orang para sahabat ketika itu semuanya berduyun-duyun datang ke masjid. Kemudian ketika sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan membaca surat yang panjang. Kemudian beliau rukuk. Beliau membaca tasbih sangat lama sekali. Kemudian i'tidal beliau dan membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada qiyam yang kedua ini membaca surat yang panjang juga. Tapi pada qiyam yang kedua ini surat yang dibaca oleh Rasulullah lebih pendek dari surat yang pertama. Kemudian rukuk, dan pada rukuk yang kedua ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga rukuk lama sekali. Tapi rukuk yang kedua ini lebih
pendek daripada rukuk yang pertama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari rukuk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sujud ini memanjangkan sujudnya, sujud sangat lama sekali. Kemudian duduk Rasulullah, kemudian sujud, dan beliau sujud yang kedua ini sujud yang sangat panjang sekali. Tapi sujud yang kedua ini agak pendek dari sujud yang pertama. Kemudian pada rakaat yang kedua beliau juga mengerjakan seperti apa yang di rakaat yang pertama. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan khutbah, memberikan wejangan dan mau'idhah hasanah kepada para sahabat, dan beliau berkata inna syamsa wal qamar ayatani ila akhirih. Jadi ini semua solat yang sangat panjang ini adalah dikerjakan dan dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang saya sebutkan tadi dalam hadis, disunahkan setelah selesai sholat khotib disunahkan imam untuk membaca khutbah. 2 khutbah syarat dan rukunnya persis dengan khutbah Jumat. Syarat dan rukunnya persis dengan khutbah Jumat. Cuma dalam khutbah sholat gerhana ini yang lebih ditekankan dalam hal ini adalah khotib disuruh untuk menyeru kepada umat Islam untuk cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cepat-cepat untuk mengerjakan kebaikan. Dan mengingatkan kepada para muslimin jangan sampai ghaflah, jangan sampai lalai dengan kewajiban dan tugas muslim sebagai manusia, dan jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia dan tipuan-tipuan setan. Ini adalah isi daripada khutbah pada hari atau pada terjadinya gerhana. Jadi yang ditekankan seorang khotib jika terjadi gerhana, setelah sholat gerhana, setelah selesai mengerjakan sholat, disunahkan untuk membaca 2 khutbah, yang mana khutbah ini syarat dan rukunnya persis seperti khutbah Jumat. Adapun isi dari khutbah tersebut adalah anjuran untuk bertakwa dan anjuran untuk mengerjakan atau memperbanyak amal soleh dan cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai lalai dan jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia dan dengan godaan setan. Dan sholat kusuf ini, kalau sholat kusuf, sholat gerhana matahari, maka sholat ini dikerjakan dengan sir, dengan tidak mengeraskan suara. Jadi membaca Qur'annya dengan pelan, tidak dikeraskan seperti sholat zuhur dan sholat asar. Adapun untuk sholat kusuf, untuk sholat khusuf, untuk sholat gerhana rembulan, maka disunahkan untuk dibaca dengan keras. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, qala shalla bina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kusufin la nasma'u lahu sautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana matahari, beliau menjadi imam dan kita salat dengan khusyuk tanpa mendengar suara beliau. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat gerhana matahari membaca Fatihah dan suratnya dengan pelan seperti sholat zuhur dan sholat asar. Adapun sholat gerhana rembulan maka dibaca dengan bacaan keras, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jaharan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholatil khusuf bi qiraatihi. Ummul Mukminin Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi imam pada sholat gerhana rembulan, beliau mengeraskan bacaannya, seperti beliau menjadi imam pada sholat maghrib dan sholat isya. Karena sholat gerhana rembulan adalah sholat lailiyah, yaitu sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari. Maka sunnahnya adalah sebagaimana dalam kaidah, kalau sholat itu sholat lailiyah, maka sunnahnya adalah dengan mengeraskan suara ketika membaca bacaan Fatihah atau membaca suratnya. Ini adalah untuk bacaan suratnya. Dan jika terjadi gerhana, maka disunahkan bagi setiap orang Islam untuk memperbanyak doa. Doa benar-benar doa, dan
minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari segala bentuk bencana dan fitnah. Hal itu sebagaimana dalam hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u. Dan jika kamu melihat terjadi gerhana, fasallu, maka cepat-cepatlah berangkat salat, wad'u, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika terjadi gerhana matahari atau gerhana rembulan, juga disunahkan untuk memperbanyak membaca takbir. Untuk memperbanyak membaca takbir. Dalam riwayat yang lain dari hadis ini, fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu. Disunahkan untuk memperbanyak zikir dan memperbanyak doa, juga disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Disunahkan untuk memperbanyak sedekah, karena sedekah seperti dalam hadis adalah bisa menolak bala. Sedekah itu bisa menolak bahaya yang akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saking takutnya dengan gerhana matahari ini, takut jangan-jangan gerhana tersebut tidak kembali. Takut jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala marah kepada hambanya karena perbuatan dosa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Maka ketika terjadi gerhana, dan gerhana ini adalah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan umatnya untuk cepat-cepat salat. Salatlah kamu sekalian, perbanyaklah doa, perbanyaklah membaca takbir, perbanyaklah membaca istighfar, perbanyaklah untuk bersedekah ketika terjadi gerhana, dan ini adalah yang diajarkan, yang dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya dikiaskan dengan kejadian yang ada di gerhana ini, maka disunahkan jika terjadi bencana seperti terjadi misalnya gempa, atau terjadi gunung meletus, atau terjadi banjir dahsyat, maka disunahkan karena dikiaskan dengan gerhana ini untuk sholat. Dan ini adalah yang dinas atau yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, jika terjadi gerhana maka disunahkan untuk sholat. Cuma sholat yang disunahkan ini adalah sholat dikerjakan sendiri-sendiri, tidak diperintahkan untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sholat sendiri saja, tidak berjamaah. Disunahkan untuk sholat, juga disunahkan untuk memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan musibah atau menolak musibah yang akan turun. Juga disunahkan untuk memperbanyak membaca takbir kalau terjadi bencana. Juga disunahkan untuk memperbanyak sedekah, karena sedekah itu adalah bisa menolak bala. Juga disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Disunahkan untuk sholat. Ini adalah para ulama mengatakan seperti itu. Maka kalau terjadi bencana dalam bentuk apapun, maka cepat-cepatlah untuk sholat. Cepat-cepatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, membaca istighfar yang banyak, dan memperbanyak sedekah. Semua itu adalah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau terjadi melihat angin berhembus dengan kencang, Rasulullah langsung kaget dan takut, langsung beliau mengerjakan sholat untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengkiaskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikiaskan untuk bencana-bencana yang lain. Jadi Rasulullah di sini ada riwayat bahwasanya Rasulullah itu pada waktu gerhana itu benar-benar takut dan sholat, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, dan memperbanyak sedekah. Dan Imam Syafi'i mengatakan hal ini juga disunahkan ketika terjadi bencana. Bencana adalah bentuk apa saja. Juga disunahkan sholat. Cuma sholatnya ini tidak dilakukan dengan cara berjamaah, tapi mengerjakan sholat 2 rakaat sendiri-sendiri. Ini adalah sikap kita ketika kita melihat terjadi suatu bencana, baik bencana itu bencana berupa gempa, atau berupa banjir yang dahsyat, atau berupa gunung meletus. Ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah dan diterangkan oleh para ulama
radhiyallahu taala anhum. Setelah kita membahas mengenai salat kusuf, kiranya cukup sekian kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah untuk kajian kita yang akan datang kita akan membahas dan menerangkan mengenai masalah salat istisqa. Dan untuk kajian kita kali ini kita cukupkan sekian karena waktunya sudah habis. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana al-ilma wa yarzuqana al-amal bihi wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.